Sampurasun Pop Gengs, kumaha damang? Wilujeng Sumping di Jawa Barat, salah satu provinsi di Pulau Jawa yang menolak disama-samakan dengan etnis Jawa. Provinsi tempatnya para orang Sunda bermukim, tempat kepercayaan Sunda wiwitan, tempat menyantap karedok, tempat para mojang priangan yang gelis pisan. Jawa Barat bumi parahyangan yang akan kita telusuri kali ini bersama-sama dalam waktu beberapa menit. Hayu atuh engke urang kaditu, punten. Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa, berbatasan dengan Banten dan DKI Jakarta di bagian barat, Laut Jawa di bagian utara, Jawa Tengah di bagian timur, Samudra Indonesia di bagian selatan. Terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota, dengan Bandung sebagai ibu kota provinsi. Termasuk provinsi dengan cuaca yang dingin, dipenuhi pegunungan dan lereng-lereng bukit. Apalagi di musim kemarau, Jawa Barat akan terasa lebih dingin. Apalagi di wilayah ketinggian seperti Ciwidey dan Lembang. Di Bandung kota dan Bogor aja udah terasa sejuk. Gemah, ripah, repeh, rapi berarti subur makmur, cukup sandang dan pangan, rukun, damai, aman dan sentosa. Semboyan yang sepertinya memang menggambarkan topografi dan demografi Jawa Barat. Karakteristik demografisnya sendiri kontras dengan dua identitas, yang berada di wilayah urban, sebagian wilayah Jabodetabek dan Bandung Raya, serta yang berada di wilayah rural, masyarakat tradisional di wilayah pedesaannya. Ibu kota Jawa Barat yakni Bandung dikenal dengan julukan Paris Van Java atau Paris dari Pulau Jawa. Julukan ini dipopulerkan oleh orang-orang Belanda di masa kolonial. Diperkirakan, julukan ini pertama kali disematkan oleh Roth, seorang Belanda yang berdagang mebel, untuk mempromosikan dagangannya di pasar malam tahunan Jaarbeurs yang sekarang udah menjadi Jalan Aceh. Ia memakai embel-embel Paris sebagai trik marketing untuk menyematkan kesan Paris yang modern, kekinian, trendy sebagai pusat mode dunia saat itu. Julukan sebagai kota Parisnya Jawa yang melekat hingga sekarang memang sangat tepat karena Bandung menyerupai Paris sebagai kiblat mode dunia. Di Bandung, tren mode Indonesia sering lahir. Di era akhir 90-an, distro-distro dan factory outlet, disusul clothing company, berjamuran di Bandung yang menginspirasi kota-kota lain di Indonesia. Perkembangan fashion khususnya di kalangan anak muda di Bandung juga seturut dengan perkembangan musiknya. Sejak dulu, Bandung selalu melahirkan musisi-musisi top, bahkan dianggap sebagai barometer musik Indonesia. Dari Bimbo, The Rollies, hingga era Peter Pan alias Noah, Bandung juga melahirkan kancah musik independen dengan pentolan-pentolan seperti Pure Saturday, Pas Band, hingga Mocha. Nah, ini yang menarik. Penduduk yang dikatakan asli Jawa Barat adalah orang Sunda, yang tidak diterima disamakan dengan orang Jawa. Padahal provinsi ini sendiri berada di Pulau Jawa. Logikanya mah, ya orang Jawa kan? Secara fisik pun, orang Sunda dan Jawa sulit dibedakan. Tapi tetap aja, orang Sunda emang menolak disama-samakan dengan orang Jawa. Sebagian besar penghuni Pulau Jawa emang dari etnis Jawa, tapi tidak dengan Jawa Barat yang dihuni oleh etnis Sunda. Mereka adalah dua etnis yang berbeda memang. Dari segi bahasa saja mereka menggunakan bahasanya masing-masing yang jauh berbeda. Akhir kata di Jawa didominasi dengan vokal O, sedangkan Sunda didominasi dengan vokal A. Oh iya, orang Sunda juga nggak mengenal huruf F atau V, karena dalam aksaranya yang disebut dengan kanganga yang ada hanya huruf P. Maka wajar saja untuk pelafalan kata yang ada huruf F-nya akan diganti sama P. Seperti provinsi jadi propinsi, karena emang tidak terlatih menyebutkan huruf F atau V. Belum lagi logat khas Sunda yang alus pisan, meski juga punya aksen dan kosakata yang digunakan di tongkrongan yang cenderung dianggap kasar, tapi tetap aja alus banget dengerinnya. Bahkan saat marah pun,
Urang Sunda terdengar sedang bersenandung. Ya Allah, lila amat teka panggih. Nya, terakhir pas lulusan SMP. Oh nya, Namun dalam tingkatan bahasa, dari alus, sedang hingga kasar, sebenarnya udah dimulai sejak kerajaan Mataram Islam berkuasa di Pulau Jawa. Konon katanya, di abad ke-16, orang Jawa dan Sunda tidak berkawan, tapi juga tidak bermusuhan, berurusan dengan urusannya masing-masing. Selain itu, kebudayaan Sunda jauh berbeda dengan Jawa. Senang makan sayur-sayuran mentah, lalapan, dan selalu ada sambal sebagai pelengkap. Kita mengenal salah satu kulinernya yang bernama karedok. Dibuat dengan bahan-bahan sayuran mentah, antara lain mentimun, toge, kol, kacang panjang, ubi, daun kemangi dan terong, dan saus bumbu kacang campuran cabai merah, asam jawa, terasi, kacang tanah, kencur, air asam, gula jawa, dan bawang merah. Tentu aja ada oncom bakarnya. Karena kalau nggak ada, ya bukan karedok namanya, tapi lotek mentah. Cemilan-cemilan orang Jawa Barat juga populer dan udah ada di mana-mana. Dari cilok, batagor, cireng, seblak, dan masih banyak lagi. Masakan orang Sunda mah emang top markotop. Dalam seni musik, Jawa Barat juga khas. Ada yang dikenal dengan nama karinding, terbuat dari bahan bambu atau pelepah kawung, yang dimainkan dengan cara disentil menggunakan jari dan ditaruh di bibir. Awalnya sih alat musik ini untuk mengusir hama. Ada lagi nih yang populer, adalah angklung, juga berbahan bambu dan dibunyikan dengan cara digoyangkan. Dan orang Sunda memiliki senjata unik bernama kujang. Terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor, panjangnya sekitar 20 sampai 25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Telah ada sejak abad ke-8. Untuk tari-tarian, tari jaipong yang paling populer adalah tarian asal Karawang yang berkembang sejak tahun 60-an. Dan nyanyian, kamu mungkin udah familiar dengan lagu Tokecang. Lalu Manuk Dadali, dan Bubui Bulan. Dalam seni pertunjukan, mungkin kamu juga udah gak asing dengan wayang golek. Dengan dalangnya yang terkenal, mendiang Asep Sunandar Sunaria, yang memainkan karakter Cepot atau Astra Jingga. Atau mungkin kamu hafal dengan sosok Si Kabayan, karakter legendaris yang cerita kelucuannya telah dituturkan oleh masyarakat Sunda sejak abad ke-19 hingga diangkat ke dalam film dan tayangan lawak. Tapi Jawa Barat bukan hanya Sunda loh, ada juga suku Cirebon yang merupakan campuran Sunda dan Jawa. Cirebon berasal dari kata sarumban yang artinya campuran, yang jika diucapkan maka menjadi caruban atau Cirebon hingga menjadi Cirebon. Orang-orang Cirebon terutama banyak di kota dan di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka bagian utara, atau biasa disebut sebagai wilayah Pakaleran. Beberapa wilayah Jawa Barat yang dekat dengan Jabodetabek juga dihuni oleh orang-orang Betawi. Etnis lainnya meliputi Jawa dan pendatang dari luar Pulau Jawa. Ada satu lagi nih, yakni orang Baduy yang menempati kampung-kampung yang ada di Banten. Dulunya masuk dalam wilayah administrasi Jawa Barat, dan dipercaya Baduy adalah bagian dari bangsa Sunda, karena bahasa dan unsur budayanya mirip dengan orang Sunda. Kembali membicarakan alam Jawa Barat yang dipenuhi pegunungan dan lereng, dengan cuaca dingin dan masih banyak terdapat hutan, adalah tempat bagi banyak flora dan fauna. Dan ada hewan asli Jabar yang sudah mau punah, bernama surili, satu dari grup monyet dunia lama. Primata pemakan daun muda atau pucuk yang bisa hidup di hutan sekitar pantai ataupun hutan di pegunungan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Sebagai endemik, surili dipilih menjadi maskot saat PON ke-19 Jawa Barat untuk memperkenalkan hewan ini agar terus dilestarikan. Sekarang sih telah dijaga di Cagar Alam Situ Patengan. Dan ada satu tumbuhan asli Jabar bernama Gandaria, serupa mangga kecil yang buah, daun, dan batangnya dimanfaatkan semuanya. Saat masih muda hijau,
sering dikonsumsi sebagai rujak atau campuran sambal gandaria. Saat matang berwarna kuning, rasanya itu kecut-kecut manis dan dapat dimakan langsung. Daunnya biasanya digunakan sebagai lalapan. Batangnya sendiri bisa digunakan sebagai papan. Nah, ini nih, sebelum balik ke kampung masing-masing, mari kita berkunjung dulu ke lokasi-lokasi wisatanya. Dari kota, yang bisa mengunjungi Gedung Sate yang ada di Kota Bandung. Gedung dengan ciri khasnya berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya dan telah menjadi markah Kota Bandung. Atau jalan-jalan ke alun-alun Bandung dengan Masjid Raya Bandung sebagai ikon utamanya. Atau lari-lari sore di Kebun Raya Bogor. Nah, jika kamu bosan di kota, berkunjunglah ke Green Canyon Pangandaran, menikmati sungai Cijulang dan tebing-tebing tinggi dan goa-goa yang mempesona. Atau menghabiskan sore di Kebun Raya Cibodas. Jika kuat dikit, kamu mungkin mau nih menjelajahi Bukit Bebatuan di Stone Garden Padalarang. Kalau bareng amah keluarga, bisa juga menginap di Kampung Karuhun, Sumedang. Tempat wisata terpadu dengan konsep Eco Park, keindahan alam, cuaca dingin dengan fasilitas wisata yang memadai. Abdi udah lelah pisan. Nya dimaklumin bae ya kalau ada kekurangan di perjalanan kali ini. Hapunten kalau ada salah kata. Dan hatur nuhun, wilujeng kantun, mudah-mudahan sanes waktos tiasa patepang deui